Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah Public Speaking akan mempresentasikan materi mengenai tugas, tanggung jawab, dan langkah-langkah menjadi moderator. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Desti Fatin Fauzia, SPD MPD. Terima kasih kepada beliau yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi tersebut. Nah teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salimah Salina dengan NPM 205-030-107 dan ada rekan-rekan saya, silakan. Saya Marliana Purnamasari dengan NPM 205030089. Saya Kintan Kirani dengan NPM 2050-1050-10023. Saya Fauzan Ramadan dengan NPM 205030113. Nah itulah anggota kelompok kami. Maka teman-teman, selamat menyaksikan. Teman-teman, lanjut ke pembahasan pertama ya. Kita akan membahas mengenai pengertian moderator. Nah, apa sih moderator ini? Moderator adalah seseorang yang memimpin jalannya sebuah panel diskusi agar terarah dan tepat waktu. Idealnya, seorang moderator harus memiliki latar belakang tentang tema yang akan dibahas. Jadi misalnya, dalam sebuah seminar akan dibahas mengenai bisnis online. Idealnya, seorang moderator sedikit paham mengenai bisnis online tersebut. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderator memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, orang yang mempunyai tugas sebagai penengah atau disebut wasit, hakim, dan lain sebagainya. Dan juga yang kedua, ada pemimpin sidang, diskusi rapat atau musyawarah yang menjadi penengah pada acara pendiskusian atau pembicaraan masalah. Jika tadi pengertian moderator, teman-teman pasti bertanya-tanya nih, apa sih tugas moderator tersebut? Tugas moderator tersebut menurut Maya Rahman, dosen ilmu komunikasi Universitas Pembangunan Jaya atau UPJ, yaitu yang pertama membuka jalannya diskusi, yang kedua memandu sesi tanya jawab, dan yang ketiga menutup sesi diskusi. Teman-teman, tugas moderator juga antara lain ada memastikan bahwa bahasan atau pembicaraan dalam forum berlangsung sesuai dengan topik utama yang telah ditentukan, dan juga sebagai pengawal sekaligus pengawas dalam kegiatan diskusi di suatu forum. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalnya tidak ada penengah, itu tidak akan lancar sebuah diskusi tersebut. Yang ketiga yaitu menciptakan ide dan membuat topik baru supaya forum menjadi dinamis dan tetap hidup. Yang selanjutnya yaitu memberikan pembukaan atau pengantar singkat mengenai penjelasan topik yang akan menjadi bahasan dalam forum tersebut. Contoh yang telah saya tadi katakan yaitu contohnya di seminar bisnis online. Misalnya, kita akan membuka seminar bisnis online. Pastinya itu menjadi topik utama dan juga ada bahasan tentang bisnis online itu apa. Yang selanjutnya yaitu memberikan warning atau peringatan jika di dalam forum tersebut terdapat anggota forum yang pembicaraannya mulai tidak relevan atau sudah melenceng dari topik utama yang sedang didiskusikan. Dan yang terakhir yaitu memberikan peringatan jika di dalam forum tersebut terdapat anggota forum yang mulai melanggar aturan atau dianggap mempunyai potensi untuk mengganggu jalannya forum tersebut. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tugas moderator di sebuah seminar, debat maupun diskusi. Yang pertama adalah memperkenalkan narasumber ataupun orang-orang yang terlibat dalam suatu acara. Contohnya nih, kita memiliki acara yaitu seminar yang akan dihadiri oleh guest star, misalnya saja sebutkan Najwa Shihab. Nah, sebelum Najwa Shihab ini come to the show atau naik ke atas panggung, kita harus memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada para audiens yang telah hadir. Selanjutnya adalah membuat sebuah diskusi berjalan lebih hidup dan dinamis. Sebagai moderator, kita harus memastikan diskusi yang berjalan itu berjalan dalam dua arah, tidak hanya satu sisi, dan tidak terjadinya black crowded atau audiens yang tidak memberikan feedback apapun. Selanjutnya adalah mengatur proses penyampaian gagasan dan memandu jalannya acara, di mana moderator ini berpegang kepada timeline acara yang diberikan kepadanya dan harus memastikan acara tersebut tidak ngaret atau tidak lebih dari waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah memandu proses Q&A atau question and answer. Selanjutnya adalah mengatur agar ritme acara tepat waktu. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita memiliki panduan waktu yang telah kita pegang, jadi moderatornya bertugas untuk agar waktu tersebut mulai tepat waktu dan berakhir juga di tepat waktu.
Selanjutnya adalah membuat keputusan dalam sebuah diskusi dan juga menutup dan mengambil kesimpulan dari acara yang telah berjalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab dari seorang moderator di sebuah seminar, diskusi, maupun debat. Pertama adalah mengawali dan mengawasi jalannya acara tersebut. Kemudian memberi bimbingan dan penjelasan terhadap peserta. Misalnya nih, kita memiliki acara yaitu debat. Sebelum debat itu dimulai, kita harus memberi tahu kepada peserta apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan, dan mekanisme berjalannya debat tersebut. Selanjutnya adalah memberikan peringatan apabila terjadi kegaduhan dan pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta. Selanjutnya juga memberi jalan tengah apabila terjadi konflik dari peserta, dan kemudian menjadi contoh yang baik terhadap para peserta yang mengikuti acara tersebut. Dan perlu digarisbawahi, moderator pada sebuah acara hanya bertugas sebagai moderator, tidak lebih dan tidak boleh melebihi batasan tugas dari moderator tersebut. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai tugas dan tanggung jawab dari moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang ketiga ada langkah-langkah menjadi moderator. Langkah-langkah menjadi moderator ada 6. Yang pertama, siapkan kata-kata pembuka atau opening. Yang pasti opening itu harus menyiapkan kata sambutan, pengenalan topik yang akan dibahas, dan perkenalan pembicara. Nah, perkenalan pembicara ini biasanya diikuti dengan menyertakan biodatanya. Nggak usah panjang-panjang gitu ya, dari SD sampai sekarang udah tua gitu, nggak perlu. Tapi dipilih aja yang paling relate sama temanya. Misalnya, pekerjaan atau pendidikan yang kira-kira nyambung sama yang akan dibahas. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Di pagi yang cerah ini saya harap teman-teman udah siap untuk membahas tema yang luar biasa dan menarik sekali, yakni tantangan dan peluang yang berkembang di sosial media. Dan kita akan membahas materi ini dengan pembicara yang luar biasa, yaitu content creator yang sudah sangat dikenal, yaitu Ria Ricis. Teman-teman, Ria Ricis ini merupakan lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila yang sudah dijuluki sebagai Ratu YouTuber Indonesia. Dengan subscriber mencapai 30 juta. Wow, luar biasa sekali. Kalau begitu, kita langsung saja persilahkan kepada Ria Ricis untuk menyampaikan materinya. Boleh tepuk tangan untuk Ria Ricis? Nah, gitu kira-kira. Yang selanjutnya, menjadi pendengar yang baik. Nanti pembicara akan memaparkan materinya. Nah, kita jangan bengong. Kita harus dengarkan, ikuti, fokus apa yang dibicarakan, supaya kita paham dengan isu yang akan dibahas. Yang ketiga, menjadi penjaga waktu yang baik. Karena seperti yang sudah dibahas di awal, kalau seorang moderator ini harus membuat diskusi itu tepat waktu gitu dan terarah. Nah, kita harus tegas ketika kita memberikan waktu kepada pembicaranya. Jangan biarkan pembicaranya ngomong ngalor ngidul gitu, melebihi waktu yang sudah direncanakan. Kalau misalnya perlu, kita bisa tulis di kertas untuk mengingatkan pembicara gitu berapa waktu yang tersisa gitu. Nggak cuma sama pembicara, kita juga harus tepat waktu ketika lagi sesi diskusi. Yang keempat, siapkan pertanyaan. Jadi sambil kita dengerin materinya, kita siapkan pertanyaan. Kira-kira mau nanya apa ke pematerinya? Karena kenapa? Karena biasanya sebelum diskusi ini dilempar ke audiens, kita akan ngobrol dulu sebentar antara pembicara dengan moderator. Jadi pastikan kalian menyiapkan beberapa pertanyaan singkat dulu biar kita bisa ngobrolnya tuh enak gitu. Yang kelima, tentukan sistem tanya jawab. Nah, ketika sudah sampai sesi tanya jawab, ini juga harus ditentukan nanti sistem mengajukan pertanyaannya tuh seperti apa gitu. Apakah mau seperti talk show yang satu pertanyaan langsung dijawab, atau ditampung dulu 2-3 pertanyaan baru nanti dijawab. Biasanya untuk seminar ditampung 2-3 pertanyaan kemudian dijawab oleh pembicaranya.
Dan yang terakhir, untuk menutup jalannya diskusi, biasanya seorang moderator harus memberikan kesimpulan. Nggak usah panjang-panjang, cukup meng-highlight beberapa poin penting saja yang jadi fokus pembahasan. Dan kalau masih ada waktu, bisa juga diberikan kesempatan kepada pembicara untuk memberikan closing statement. Baru setelah itu kita tutup resmi diskusinya, lalu kita kembalikan kepada MC atau Master of Ceremony. Udah deh, itu tadi dia beberapa langkah-langkah menjadi moderator. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dipraktekkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menjadi moderator dalam sebuah seminar, diskusi, ataupun debat. Yang pertama adalah tampil percaya diri. Perlu diingat bahwa seorang moderator memiliki peran penting dalam suatu acara. Audiens tidak hanya mengamati narasumber, tapi juga moderator. Oleh karena itu, penting bagi sobat SMP yang menjadi moderator tampil percaya diri dengan menunjukkan kesan pertama yang baik. Jangan lupa memperkenalkan diri dan menyapa para audiens untuk menghidupkan suasana. Yang kedua adalah cari informasi tentang narasumber. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari informasi yang lengkap mengenai kegiatan yang akan dipandu dan juga narasumber dari acara tersebut. Terutama jika acara yang dipandu masuk ke dalam debat besar. Umumnya peserta debat lebih dari satu orang dan Anda harus mempelajari karakter ataupun latar belakang dengan lengkap. Cari tahu informasi tentang narasumber sebanyak-banyaknya, entah itu melalui internet atau bertanya langsung pada panitia. Pastikan Anda menghafal dan mengingat jelas nama Pelajari materi tersebut walaupun sekilas, pelajari materi yang akan disampaikan terutama jika dalam debat. Seringkali yang disampaikan mengenai program yang dimiliki sehingga Anda harus mempelajarinya terlebih dahulu. Setelah Anda mengetahui informasi tentang narasumber, selanjutnya pelajari materi yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah pelajari runtutan acara secara menyeluruh plus durasi waktunya. Meski tugas Anda menjadi moderator dan semua dapat dikendalikan oleh Anda, namun perlu diingat bahwa orang yang mengendalikan acara bukanlah tugas mudah dan membutuhkan pengalaman. Namun untuk bisa menjalankan tugas dengan baik, Anda harus tahu runtutan setiap acara secara menyeluruh. Semua persiapan dan waktu tetap harus sesuai dengan jadwal atau rundown yang dilakukan. Selain itu, rundown juga umumnya diberikan oleh panitia untuk mempermudah Anda berkoordinasi dengan panitia. Selanjutnya adalah persiapkan senjata perang. Jangan lupa memandu Anda harus membawa berbagai persiapan atau alat perang, diantaranya adalah senjata perang itu alat tulis, form profil Anda sendiri untuk Anda serahkan ke pembaca acara atau MA, form profil narasumber atau pembicara yang nantinya akan dikenalkan yang Anda kenakan, dan timer. Selanjutnya adalah memilih pakaian yang akan Anda kenakan. Ini yang terakhir dan yang tak kalah penting, pikirkan juga pakaian yang meski Anda kenakan. Saran terbaik, kenakan pakaian yang sesuai dengan situasi debat. Usahakan menggunakan pakaian formal dan pantas. Hal ini dikarenakan banyak moderator yang baru yang sering memiliki pakaian berlebihan, padahal hal tersebut dilarang oleh banyak etika debat. Di sisi lain, Anda juga bisa mempersiapkan pakaian yang nyaman agar tidak mengganggu Anda saat menjadi moderator. Yang terakhir adalah atur jalannya diskusi tanya jawab. Lancarnya tugas dan tanggung jawab memang tidak mudah dan membutuhkan jam terbang yang tinggi, terutama jika yang dibimbing acara debat besar yang tentu saja membutuhkan ketegasan dan profesionalitas. Anda yang bertugas menjalankan kelancaran diskusi atau debat. Selain itu, Anda harus profesional dan tidak boleh memihak. Selanjutnya adalah contoh teks moderator debat. Saya coba bacakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya pada acara rapat kali ini. Agar rapat ini bisa segera dimulai, saya akan membacakan susunan acara inti pada rapat malam ini sebagai berikut. Pembacaan daftar presensi oleh sekretaris, pembahasan iuran anggota, pembahasan iuran seragam. Baiklah, mari kita mulai acara pertama malam ini, yaitu pembacaan daftar presensi oleh sekretaris. Kepada saudara atau saudari kami persilakan. Selanjutnya kita masuk ke acara kedua, yaitu pembahasan mengenai iuran anggota sekaligus diskusi yang diharapkan dapat menghasilkan keputusan tentang besarnya iuran anggota dan alokasi pemanfaatannya. Alhamdulillah, pembahasan mengenai iuran anggota telah mencapai kesepakatan dan sekarang kita memasuki agenda rapat berikutnya, yaitu pembahasan mengenai iuran seragam. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita bersyukur karena acara rapat ini berjalan lancar dan menghasilkan kesempatan yang diterima oleh semua pihak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam rapat kali ini. Semoga apa yang kita putuskan malam ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut itu adalah contoh teksnya. Slide selanjutnya adalah kesalahan yang biasa dilakukan oleh seorang moderator. Jangan kita tiru ya. Berikut videonya. Tipe-tipe moderator kalau salah cek. Baiklah, sebelum masuk ke acaranya, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Terima kasih kepada hadirin saya ucapkan yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara kita pada hari ini. Selamat pagi semuanya saya ucapkan. Udah siang ya? Walaupun udah siang, kita tetap harus semangat pagi dong. Baiklah, sebelum masuk ke acaranya, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Mohon maaf, maksud saya basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, sebelum masuk ke acaranya, di sini saya akan menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dari Bapak Torik. Bapak bisa ulang lagi nggak? Aku tuh harus perfect. Bisa ulang lagi. Nah teman-teman, itulah pembahasan dari kelompok kami mengenai tugas, tanggung jawab, dan juga langkah-langkah menjadi moderator. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Nah, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh teman-teman semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.